2015, tapi berangkat juga dari Papua. Artinya lahir, besar, sekolah semua di Papua, lulus dari Unipa di Manokwari, kemudian merantau untuk memulai Greenpeace di Jakarta 2005. Jadi apa ya, kalau bilang kita anak daerah lah yang coba menaruh keberuntungan di Jakarta untuk melakukan kerja-kerja sosial. Yayasan Ekonusa, Bang Andi, kami sangat fokus untuk Maluku dan Tanah Papua. Karena ini dua tempat yang ya selain sentimen bahwa lahir besar di sana, saya anggap kampung, tapi juga paling yang apa ya, kelihatannya diurusi tapi sebenarnya tidak banyak diurusi juga. Jadi Yayasan Ekonusa sangat fokus untuk Tanah Papua dan Maluku gitu. Walaupun kami kantor di Jakarta, kantor pusat di Jakarta, Bang Andi, karena apa, saya sering bilang ke teman-teman, saya bilang kenapa kantor Ekonusa di Jakarta padahal semua aktivitas di Tanah Papua dan Maluku. Saya bilang karena saya tidak percaya orang Jakarta urus Papua, makanya saya mau urus sendiri. Jadi itu kegiatan kami banyak sekali, Bang Andi. Saat ini kami punya kantor selain di Jakarta, ada kantor di Ternate, ada kantor di Ambon, ada kantor di Sorong. Kebetulan hari ini saya di Sorong, kemudian ada kantor di Kaimana, Manokwari, dan Jayapura. Total tim kami ada sekitar 105 orang saat ini, 65% semua di daerah, di Papua dan Maluku. Dan kami bekerja langsung dengan masyarakat. Kami memfasilitasi masyarakat untuk membuat perencanaan kampung yang baik, kemudian pengolahan komoditi masyarakat supaya bisa bernilai ekonomi dan juga memberikan hasil yang baik ke masyarakat. Kemudian kami juga salah satu capaian kami yang cukup signifikan itu, Bang Andi, bersama Pemprov Papua Barat, kami melakukan evaluasi perizinan kebun sawit di Papua Barat, dan sampai hari ini ada total 16 perusahaan sawit yang dicabut, ada 365.000 hektar total luasannya, dan itu sedang kita fasilitasi masyarakat adat untuk memetakan wilayah-wilayah adatnya supaya pengakuan wilayah adat itu menjadi penting dalam bagian pembangunan di Tanah Papua. Karena kita tahu sendiri di Tanah Papua ini tidak ada sejengkal tanah pun yang bukan tanah adat. Jadi kita memfasilitasi itu. Kemudian juga kami baru selesai juga membuat kapal pinisi. Jadi Ekonusa punya kapal pinisi, Bang Andi. Tahun 2019 itu kita menyalurkan hampir 20.000 APD. Masa-masa COVID itu kita menggunakan kapal di Papua dan Maluku ke pulau-pulau kecil, APD, kemudian test kit, dukungan livelihood untuk masyarakat menggunakan kapal kami, karena dukungan dari pemerintah juga sangat terbatas. Jadi itu kami lakukan di 2020 akhir itu. Saat ini juga Ekonusa mendorong bagaimana masyarakat bisa mengelola komoditinya. Misalnya keladi di Sorong ini kita lagi dorong bagaimana masyarakat bisa bikin tepung keladi, kemudian kita carikan pasar yang bagus untuk mereka ekspor udang mereka. Jadi itu hal-hal yang banyak kita lakukan saat ini di samping pemetaan wilayah adat. Kapal kami namanya Eco Explorer, Bang Andi, dan ini akan kita gunakan banyak untuk pelatihan masyarakat di pesisir, pulau-pulau kecil, termasuk bawa dokter untuk pemeriksaan kesehatan, pendidikan. Jadi kami melihat sosok Bang Andi ini menjadi penting sekali untuk terus memberikan inspirasi ke teman-teman yang ada di lapangan, dan kebetulan hari ini Ekonusa punya program untuk bagaimana membangun leadership, Bang Andi. Jadi ini adalah teman-teman yang terpilih di Yayasan Ekonusa, hampir semuanya ada 4 kepala kantor lapangan, anak-anak muda dari Papua, yang kita ingin bahwa anak-anak muda Papua, anak Papua yang masih muda juga bisa berkembang seperti saya, seperti Bang Andi, tanpa harus minder kita ini dari timur, kita ini
keriting hitam, jadi tidak boleh minder. Jadi semangat dari Bang Andi akan sangat membantu kami bahwa kita yang sekolah di timur ini dari pedalaman ini juga bisa gitu, bisa seperti Bang Andi, bisa seperti teman-teman lain tanpa harus minder. Jadi saya terima kasih sekali kesempatan yang diberikan Bang Andi, dan mudah-mudahan Bang Andi bisa tetap memberikan semangat ke kami dan ke depan juga bisa saling membantu untuk membangun Indonesia Timur gitu. Saya cukupkan di situ, tidak panjang-panjang. Yang lebih penting nanti semangat dari Bang Andi ke kami. Jadi waktu saya kembalikan April. Terima kasih Bang Gustar selaku CEO dari Yayasan Ekonusa atas apa yang telah dijelaskan terkait dengan kerja-kerja Ekonusa, tim yang menjadi bagian dari kerja-kerja kami baik di lapangan maupun di kantor, dan untuk memvisualisasikan terkait dengan apa yang tadi Bang Gustar sudah jelaskan, kita akan memutarkan sedikit video ini yang akan menggambarkan apa sebenarnya kerja-kerja kami khususnya di wilayah timur Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih. Demikian sekilas tentang profil Ekonusa yang mungkin bisa menjadi gambaran, sedikit gambaran bagi Bang Andi terkait dengan kerja-kerja kami bersama tim yang ada di wilayah Papua, Papua Barat, dan juga Maluku. Kita langsung saja teman-teman untuk berdiskusi bersama dengan Bang Andi F. Noya ini. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama ini, apalagi kalau sudah menjadi penonton setia program Kick Andy, tapi ada sedikit profil singkat tentang beliau, tentang latar belakang beliau yang mungkin bisa menjadi gambaran sedikit bagi teman-teman yang akan mengikuti acara ini sampai kurang lebih 1 jam mendatang. Kita akan lihat profilnya. Bisa lewat aja lah, itu bisa di googling nanti. Andi Flores Noya dikenal sebagai seorang wartawan dan juga presenter sejumlah program di televisi seperti Big Bang Show, Big Circle, dan tentunya Kick Andy Show. Tidak hanya itu, di tahun 2019 Andi Noya juga membentuk benihbaik.com sebagai wadah untuk berbagi kepada setiap orang yang membutuhkan. Dukungan dari keluarga menjadikan Andi Noya terus berkarya dalam perjalanan karirnya. Dari seorang reporter surat kabar, sampai saat ini menjadi seorang founder dari benihbaik.com. Tidak hanya itu, banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Andi Noya. Kesuksesannya dalam berkarir tidak membuat Andi Noya lupa untuk selalu berbagi kebaikan kepada setiap orang. Meskipun hanya sedikit saja berbagi, Tuhan akan membalas kebaikan kita.
Ya, ini saya mau quote bagian terakhir dari profil ini, tidak perlu menunggu untuk bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekelilingmu, lakukan kebaikan sekecil apapun sekarang juga. Mungkin ini yang terefleksikan dari semangat teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah kerja Ekonusa, Bang Andi, di mana mereka juga meninggalkan zona nyaman, zona aman, untuk kemudian bisa melayani masyarakat yang ada di daerah, melakukan kerja-kerja konservasi lingkungan, pendampingan masyarakat adat, dan juga program-program yang kira-kira bisa mendukung tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Papua dan Maluku khususnya, tapi juga Indonesia dan global pada umumnya. Ini yang menarik, menjadi reporter majalah Tempo dari 1985, kurang lebih 37 tahun. Tadi sempat disinggung pernah sekolah juga di Jayapura. Lahir di Surabaya, masa remaja sampai SMA di sekolah STM namanya, apalagi STM, apalagi mungkin dalam perspektif masyarakat umum tuh kan sekolah sepertinya juga menjadi salah satu indikator untuk menilai nih orang dia punya kualitas pendidikan yang baik atau tidak. Untuk teman-teman yang mungkin agak roaming nih tentang STM, STM itu di Jayapura terkenal sebagai sekolah yang tukang demo. Sekolah yang anak muridnya itu tidak pernah mau ikut belajar, kapal melawan guru, lari sekolah. Ya kita yang tinggal di Jayapura khususnya itu tahu ini terasosiasi dengan hal-hal yang negatif. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu menjadi seorang baru pendatang di ibu kota dan sukses menjadi jurnalis. Pertanyaan saya mungkin diawali dengan bagaimana sebenarnya awal mulai ini kemudian bisa menjadi perwujudan mimpi dari Bang Andi, dari seorang anak yang mungkin tidak tahu apa yang akan dilakukan untuk masa depan dan sekarang menjadi seorang sosok yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, sehingga mungkin tidak berlebihan ketika kita memberikan judul pertemuan ini atau program ini From Zero to Hero. Silakan Bang Andi. Oke. Kita mulai dari mana enaknya ya? Ini gini aja deh. Saya buka dengan apakah teman-teman sampai detik ini ya pernah bertanya dan mendapatkan jawaban tentang kenapa aku dilahirkan di dunia ini? Pernah nggak kalian bertanya, iya ya Tuhan izinkan aku lahir ke dunia ini sebenarnya apa ya tugasku di dunia ini? Pernah nggak terpikirkan? Kemudian mampukah kita menjawab, kenapa aku dilahirkan? Kita kan percaya sesuatu yang terjadi di bumi tercinta ini tidak ada yang tidak seizin Tuhan. Lalu kenapa kita ada? Banyak anak muda bilang, ya aku memang ada ya karena aku perlu ada, gitu lah. Kemudian apa tujuan hidupku? Aku nggak ngerti, pokoknya mengalir aja. Nanti kita lihat ujungnya di mana. Ada teman-teman begitu. Terus kalau misalnya aku tanya, coba pikirkan untuk apa kalian hidup sekarang ini? Aduh, sudahlah kakak, kita semuanya pikiran begini, jangan kakak tambah lagi, pusing kita ini. Kemudian ada yang matikan lari pergi, ini capek ini, kita ketemu Andino ya, dia tanya-tanya lagi untuk apa kita lahir, sudahlah. Pokoknya kita lahir aja begitu. Di mana ujungnya nanti kita lihat. Banyak anak-anak yang mengatakan biarkan hidupku mengalir bagaikan air. Aku bilang, aku dulu berpikir seperti itu. Baru aku menyadari hidup kita ini jangan kita biarkan mengalir seperti air. Karena air itu mengalir dengan tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Ada yang masuk ke kakus situ, ada yang masuk ke got-got busuk situ. Tapi ada yang mengalir jernih ke samudera luas. Kita mau jadi air yang mengalir kemana? Karena kita bukan air, kita yang menentukan hidup kita. Jadi teman-teman, mulai sekarang, kalaupun ada yang nggak terpikirkan, mulai sekarang berpikir, untuk apa sebenarnya aku hidup ini? Mengapa Tuhan menciptakan aku? Harus bisa kita jawab. Kemudian kita mencoba, ya, berusaha menuju apa yang kita yakini sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Aku ada karena mungkin Tuhan akan memakai aku untuk menolong saudara-saudaraku yang tidak berdaya. Untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Nah,
Kalau itu yang menjadi keyakinan kita sampai hari ini, karena kebetulan teman-teman bergabung di Ekonusa. Kalau teman-teman tidak bergabung di sini, mungkin jawabannya bisa terlalu luas. Tapi ini kan, kalau orang berkumpul di satu tempat, dan untuk jangka waktu yang panjang, itu calling. Itu tanda-tanda bahwa apa yang dilakukan adalah panggilan hati. Saya nggak tahu seberapa banyak yang punya motivasi bergabung di yayasan ini untuk supaya aku bisa hidup enak, dapat gaji, dapat honor, dapat kehidupan, berapa banyak. Karena kita tahu untuk bisa bergabung dan bekerja di sebuah yayasan seperti ini, kalau kita nggak punya hati, 6 bulan kita udah minta-minta ampun, udah keluar aja. Kalau materi yang menjadi tujuan, kita nggak akan lama-lama di sini. Jadi, kalau memang teman-teman merasa bahwa inilah tempatku dan merasa bahagia, nah itu artinya sudah mengerucut pada jangan-jangan memang Tuhan menciptakan aku, mengadakan aku di dunia, ya kalau saya menyebutnya, aku akan menjadi jembatan kebaikan. Jadi kita ini mempertemukan orang-orang baik yang bisa menolong dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita menjembatani itu, mempertemukan. Karena tujuan dari teman-teman sekarang ini adalah menolong. Menolong itu luas sekali ya. Kita memperbaiki lingkungan, kita memperbaiki taraf kehidupan orang-orang, ya, kesejahteraan, ya, pendidikan, macam-macam. Jadi kalaupun ada yang belum menemukan jawabnya, tolong dipikirkan mulai hari ini, ya. Nah, kemudian aku belakangan ini soal usia aja. Aku sekarang 63 tahun. Jadi aku kemudian merasa bahwa iya, hidup ini kan cuma sekali ya. Karena hidup ini cuma sekali, kita jadikan hidup kita ini berarti. Jangan sia-siakan hidup kita untuk sesuatu yang tidak punya makna sama sekali. Sayang, karena hidup kita cuma sekali. Kecuali teman-teman ada yang sakti sekali, yang nanti bisa mati berkali-kali kemudian hidup kembali ya. Tapi Yesus saja cuma satu kali, ingat itu. Nah, karena hidup hanya satu kali, maka kita harus tanamkan dalam hati kita, hidupku harus berarti. Berarti itu pengertiannya bisa luas juga. Berarti bagi diriku, bagi keluargaku, bagi lingkunganku, bagi anakku, bagi orang tuaku, bagi saudara-saudaraku, bagi bangsa, negara, bagi dunia. Bisa seperti itu. Tapi apapun ya yang menjadi pemahaman kita tentang hidup itu harus berarti, sekecil apapun ya kita harus dapatkan itu. Hidup kita harus berarti. Paling kecil ya berarti untuk diri kita sendiri. Ya, pengertian berarti itu panjang, nanti kita diskusi. Jadi nanti aku kasih kesempatan teman-teman bertanya, karena belum tentu apa yang aku sampaikan ini sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Kemudian bagi teman-teman yang nggak tahu, tadi disebutkan bahwa pendidikan itu penting sekali dan banyak orang menilai seseorang dari pengalaman pendidikannya. Orang kalau aku bilang aku lulusan STM, semua ya kita tahu lah, agak memandang rendah, ya, skeptis, memandang sebelah mata, ya, anak STM, gitu loh. Aku anak STM jurusan mesin, dan aku mulai sebelum masuk STM aku anak ST, sekolah teknik, dulu di Dok 7 ya. Kemudian STM aku pindah ke Dok 5 bawah dekat SMP Negeri 1. Kemudian baru kembali lagi ST jadi STM. Jadi aku pindah lagi ke Dok 7. Jadi belum sempat di Kota Raja, tapi teman sekolahku dulu kepala sekolah di situ, Pipin Marpaung di Kota Raja. Dia dulu teman sekelas, kami jurusan mesin. Kenapa aku masuk ST? Karena kemiskinan. Sama, sampai hari ini siapa yang masuk SMK itu lebih banyak anak-anak miskin. Kenapa? Karena orang tuanya berpikir setelah dia tamat dia bekerja. Harapan untuk pendidikan lebih tinggi lagi relatif kecil sekali. Jadi orang-orang miskin itu memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah vokasi. Karena dia berharap ya di akademi lah paling tinggi. Dia berharap habis itu anaknya kerja lah. Nggak ada uang lagi untuk sekolah.
Kalau mau berjuang, berjuanglah sendiri di situ. Nah, itu yang terjadi pada aku. Jadi singkatnya, aku lahir ketika orang tua secara ekonomi lagi jatuh. Sorry. Yang gonggong namanya peso. Bukan, brownies. Peso ada di bawah sini. Sorry, peso. Itu brownies itu. Itu anjing yang diadopsi. Kali ini anjing yang ditemukan di sawah-sawah. Karena aku sekarang tinggal di desa. Nah, kembali ke aku waktu masa kecil aku lahir ketika orang tua secara ekonomi lagi berat. Nah, kemudian ibuku berusaha ya mencari nafkah sebagai tukang jahit karena ternyata dalam kemiskinan mereka berpisah. Ayahku hilang entah kemana waktu itu bersama 2 kakak laki-laki. Karena aku masih kecil, aku tidak merasakan kasih sayang seorang ayah, figur ayah sebagai role model itu nggak ada waktu aku kecil. Ya, kemudian aku lebih ikut ibu bersama 2 kakak perempuan. Tinggal di Jawa, tepatnya di Surabaya. Ya, aku lahir di Surabaya. Kemudian ayahku pergi entah kemana. Ayahku ini orang Ambon, Noya itu Ambon. Kemudian dia besar di Ternate. Dan kami tinggal di Surabaya ketika aku lahir, terus kemudian ayah pergi ke Jakarta waktu itu bertarung lah ya, mencari penghidupan bersama 2 kakak. Ibuku membawa kami anak-anaknya dia, pokoknya dia sebagai single parent berusaha menghidupi lah. Sebagai kasir restoran juga pernah ya, malam-malam baru pulang, pagi subuh-subuh udah dijemput mobil sayur, mobil pick up ya. Kami belum bangun dia udah hilang. Kami udah tidur baru dia pulang. Jadi sejak kecil saya ini sudah relatif mandiri, mempersiapkan seragam sendiri, cuci baju, cuci celana, semua sendiri. Jangan khawatir, nggak terlalu berat, karena celananya cuma 2, celana pendek, seragamnya juga cuma 2 bajunya. Jadi ya dicuci cuma 4 itu gantian. Setrika pakai setrika ayam itu yang berat itu, pakai arang itu kipas-kipas dan seterusnya. Mungkin kalian agak ajaib mendengar cerita setrika pakai kipas-kipas arang gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi aku nggak akan cerita terlalu lama di sini. Tapi singkat kata, hidupnya susah. Sampai satu hari ayahku bilang, udah anak yang paling kecil ikut aku aja. Dia menghubungi ibu saya, dia bilang anak yang bungsu biar ikut dia aja. Karena ibuku aja udah berat, karena aku masih kecil dibawa kemana-mana, sementara 2 kakak karena kami miskin, maka dititipkan di panti asuhan gitulah ya. Sekolah yang nggak bayar, ada panti asuhannya Katolik gitu, ada di Malang, ada di Surabaya dan seterusnya. Nah, ibuku bilang ya sudah, memang anak kecil ini beban juga buat dia kan. Maka aku diizinkan berangkatlah, aku 15 hari naik kapal sampailah di Jayapura. Jadi itu sebenarnya aku nggak tamat, aku ini kelas 4 SD ya, berangkat ke Papua. Tapi karena jarak dulu tahun 1971 ya, itu komunikasi antara Jayapura dan Jawa itu susah. Jadi ketika ketemu ayahku yang pertama kali, dia bilang, kamu jadi kelas berapa? Saya bilang, saya baru tamat ini. Gitu. Tamat apa? SD. Ya sudah, kalau gitu kamu masuk SD. SD 27. Padahal saya baru kelas 4 itu. Rapotnya saya sembunyikan gitu, karena saya terlambat 2 tahun tidak naik kelas, jadi malu toh. Jadi kalau begitu ditanya, dia bilang sudah tamat. Tapi saya ikut sekarang dikenal sebagai kelas akselerasi. Kalau dulu karena saya bintang kelas pintar ya, walaupun tukang bolos tapi pintar, jadi diikutkan untuk apa istilahnya ya? Apa itu kalau kita diikutkan tapi kalau lulus ya nggak lulus lah. Pokoknya saya ikut ujian tapi nggak ada ijazahnya gitu loh, cuma latihan try out gitu loh istilahnya, apal nggak tahu aku. Nah, aku ikut tapi dapat surat bahwa aku sebenarnya lulus gitu loh, walaupun kelas 4 ikut ujian kelas 6 aku lulus. Karena aku sehari-hari di rumah itu dibully oleh teman-teman kakak-kakakku yang kelas 6 SD, disuruh bagian bacain kalau mereka lagi mau ujian, suruh baca untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, ternyata karena aku selalu yang baca dan tahu jawabannya, aku lebih pandai dari mereka sebenarnya. Karena aku bilang, oh ini jawabannya. Jadi begitu
kelas 6 ada ujian, walaupun aku kelas 4, gampang sekali aku isinya, karena aku udah tahu semua pertanyaannya dan udah tahu jawabannya. Jadi lulus, gitulah kira-kira. Nah, masa SD, ya nggak bisa kemana-mana, bisa ST ya STM. Tapi hati ini merasa nggak cocok. Duniaku bukan dunia teknik, kira-kira begitu. Karena aku dari kecil sudah pandai mengarang, ya, bahasa adalah favoritku, menggambar aku pintar, nilainya 9, 10, 9, 10, 9, 10. Sampai akhirnya guruku yang kelas 4 bilang, kamu sebenarnya ada pekerjaan yang cocok buat kamu, yang pandai dalam berbahasa, ya. Kalau mengarang, anak-anak itu setengah halaman udah berhenti mikir, nggak tahu mau nulis apa. Aku 10 sampai 15 halaman belum selesai. Saking aku pandai bercerita. Nah, guruku bilang kamu lebih cocok jadi wartawan nanti. Sejak itu di bawah alam sadar aku sudah menanamkan keinginan, oh berarti aku harus jadi wartawan. Nah, sekolahnya tapi STM, menderitalah aku, ya. Bahkan karena suka menulis, ya. Kalau porseni di Jayapura situ anak-anak STM itu biasanya nggak ikut, yang seninya itu ornya aja yang olahraga. Seni itu kan lomba baca puisi, lomba mengarang, itu nggak ada, kita nggak ikutkan. Sampai aku tanya, kenapa kita nggak ikut? Ah sudahlah, anak STM olahraga saja, mana itu seni-seni apa, mana ngerti kita. Jadi saya daftar sendiri itu di SMA gabungan, wah tampil, dan kemudian juara 3, pulang bawa piala, malah guru-guru bilang, kenapa kamu ikut-ikut seni? Aduh, kayak banci aja kamu ikut-ikut. Kamu anak STM kok bisa ikut baca puisi gitu-gitu. Salah, padahal bawa piala ini, bukan dapat pujian, dapat marah. Nah, tapi itulah ceritanya. Nah, orang tua meninggal, ya, dimakamkan di Apipura, tiba-tiba mendadak, panjang ceritanya, tapi itu membuat akhirnya aku dalam kesulitan hidup itu dipanggil oleh kakak di Jakarta, udah kamu ikut aku aja. Dia biayain sekolahku sampai akhirnya tamat STM. Tamat STM karena tamat terbaik, dapat beasiswa, tapi aku nggak ambil karena aku pengen sekolah di namanya Sekolah Tinggi Publisistik. Anak STM nggak diterima, tapi perjuangannya panjang lah. Nanti kalau sempat baca buku kisah hidupku, baca aja ya. Tapi harusnya nggak diterima, tapi akhirnya diterima dengan catatan kalau nilainya nggak bagus, udah drop out, nggak boleh ikut lagi. Ternyata baru tingkat 2 udah diijon jadi asisten dosen. Karena aku suka jurnalistik, aku suka sekali kan. Dan bahasa adalah kekuatanku, jadi nilaiku bagus-bagus. Tapi toh akhirnya drop out karena kesulitan biaya aja waktu itu. Walaupun aku sudah mencari biaya sendiri, kakakku bilang aku nggak mampu biayain kamu tamat STM, kamu cari duit. Dan aku cari duit dengan bikin cerpen, ya, dengan bikin karikatur, kirim ke media-media, ke koran, majalah, dapat uang dari situ, ya. Bahkan saking nggak punya uang, zaman dulu ada, maaf ini aku cerita bagian gelap dalam hidupku. Tapi itu aku lalui. Apa kegelapan dalam hidupku? Dulu anak-anak di kampus itu suka nonton Nick Carter. Nick Carter itu pokoknya agak esek-esek gitulah. Nah, terus kemudian muncul stensilan. Aku baca stensilan gini, terus aku bilang, kalau gini aku bisa bikin. Aku bilang, siapa mau pesan, aku bikinin stensilan yang jorok-jorok itu, aku jual di kampus, karena harganya mahal. Dan pesanan banyak sekali, katanya aku pandai membuat. Ini sorry ya, ini sisi gelap dalam hidupku. Tapi aku harus bertahan dengan cara membuat cerita-cerita jorok itu, ya, porno. Yang aku jual di kampus, diam-diam tentu saja, ya. Nah, itu terjadi. Tapi toh satu hari ya berhenti kuliahnya karena aku udah mungkin kelelahan juga, kalau buku-buku wajib kan aku nggak bisa beli, jadi aku harus ke perpustakaan Sumantri Brojonegoro baca dan seterusnya. Pokoknya sulit lah, dan harus hidup. Untuk transportasi itu dikasih sama kakakku tuh 500.000. 5.000 harus bertahan 1 minggu untuk naik bus. Jadi lebih banyak numpangnya, lebih banyak berantem sama kondekturnya. Tapi ya aku selalu percaya, ya, bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini dalam kehidupan kita. Semua sudah direncanakan oleh Tuhan, ya. Boleh percaya, boleh tidak, apapun agama kita, seberapa kuat pun iman kita, tapi aku meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Semua sudah direncanakan Tuhan. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga banyak
orang marah. Aku pernah marah sama Tuhan ketika dari kehidupan yang pahit sampai aku jadi reporter ya, menikah, punya anak, ternyata 2 kakakku meninggal dengan 8 anak yang ditinggalkan, karena yang satu suami juga meninggal, yang satu suaminya hilang entah kemana, yang satu punya anak 5, yang satu punya anak 3, 8 anak sekaligus dititipkan ke aku sebelum kakak-kakakku meninggal karena kanker. Dan aku punya 3 anak, jadi 11 anak dengan gaji waktu itu cuma 275.000, istriku 500.000, dia karena kerja lebih dulu, dia punya gajinya lebih besar. Dengan uang segitu nggak sampai 1 juta, aku harus menghidupi 11 anak. Sehingga aku mengorbankan sekolah anakku yang tadinya kita punya mimpi sebagai ya suami istri, orang tua kan punya mimpi besar tentang sekolah anak-anak yang terbaik, dan nggak sanggup. Karena akhirnya kami harus berbagi dengan ponakan-ponakan dan sekolahnya pun sekolah murahan. Tapi itulah pengorbanan sehingga hari itu aku bilang, Tuhan nggak adil. Aku dari kecil lahir miskin, aku anak bungsu. Bukannya aku yang harusnya dimanja, tapi aku harus memikul beban seluruh keluarga. Dan itu sudah aku rasakan dari kecil, memikul beban keluarga. Jadi aku marah pada Tuhan nggak adil. Nah, tapi kalau hari ini, teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman sekarang dalam usianya yang mungkin juga sedang marah pada Tuhan, ya, sedang menggugat, sedang bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa aku lahir tidak secantik orang lain, tidak setampan teman-temanku? Kenapa kenapa dia punya motor, aku tidak punya? Kenapa dia punya rumah, aku tidak punya? Kenapa rumahnya bagus, aku tidak bagus? Kenapa dia punya dan seterusnya dan seterusnya. Kita membanding-bandingkan, kemudian kita marah pada Tuhan. Tuhan nggak adil. Baik secara fisik maupun secara materi kita membanding-bandingkan dan kemudian kita marah. Tuhan tidak adil. Itu aku rasakan. Tapi teman-teman, kalau hari ini orang tanya, apakah aku masih marah pada Tuhan? Aku bilang tidak. Aku berterima kasih pada satu titik dalam kehidupanku pada Tuhan, karena aku mulai mengerti, oh ini rencana Tuhan dalam hidupku. Baru kemudian aku rilis perasaan marah itu. Kenapa Tuhan, aku bilang, kenapa Tuhan lahirkan aku dalam situasi dan kondisi keluarga atau orang tuaku ekonominya rendah. Kemudian kenapa aku harus memikul beban-beban yang banyak sekali dalam kehidupanku yang pahit dan berat. Kemudian kenapa aku harus menanggung 8 anak kakakku. Baru aku sadar, Tuhan sedang menggembleng aku. Tuhan sedang memperkuat kuda-kudaku untuk beban-beban lanjutan yang lebih berat. Untuk memikul sesuatu yang lebih besar. Dan aku berterima kasih, Tuhan terima kasih. Dan Tuhan mengasah empatiku dari dulu. Bahwa aku tidak mau lagi melihat orang-orang yang hidupnya menderita. Aku nggak tahan. Tapi aku nggak mau diam, nggak boleh diam, karena Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan mempersiapkan aku sedemikian rupa. Dari waktu ke waktu, dengan tingkat kesulitan dan tingkat beban yang relatif bertambah dari hari ke hari. Yang dulu aku tidak sadari, tapi sekarang aku bilang, oh Tuhan ini rencanamu dalam hidupku. Ini rencanamu untuk hidupku. Baru aku sadar, oh terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan aku. Nah, karirku bagus sekali. Anak STM apalah, lulusan STM drop out. Kemudian satu hari aku bisa memimpin yang namanya sebagai pemimpin redaksi Media Indonesia, seputar Indonesia, Metro TV. Itu dengan posisi udah paling tinggi, udah top dari seluruh struktur organisasi di media. Aku udah mentok, udah paling tinggi, pemimpin redaksi. Dan memimpin anak-anak lulusan luar negeri, ada doktor, ya, sarjana-sarjana universitas terkenal. Bahkan aku mimpin 2 dosenku yang dulu di Sekolah Tinggi Publisistik jadi anak buahku. Bayangin, dia masih ngajar jadi dosen, dia jadi anak buahku di kantor. Padahal dulu dia yang ngajarin aku juga. Tapi itu semua rencana Tuhan, ya. Sehingga kalau jadi pertanyaan sekarang, Andinoya, Tuhan mempersiapkan kamu, atau kenapa kamu dilahirkan? Aku bisa jawab sekarang. Ternyata aku memang ditakdirkan, dipersiapkan untuk menjadi jembatan kebaikan. Banyak teman-teman bilang, Andinoya, emang lu udah kaya raya? Banyak bantu-bantu orang, filantropi dan seterusnya. Aku bilang enggak.
Aku membantu dengan kekuatan yang bukan atas kekuatanku sendiri. Kenapa? Jadi profesi wartawan itu teman-teman, itu aja sebenarnya persiapan Tuhan untuk aku. Kenapa? Pertama, aku punya kekuatan jaringan, akses. Kemudian profesi ini apapun cerita, itu tetap ditakuti. Apalagi kalau orang-orang jahat itu takut. Dan aku karena tahu bahwa ini adalah profesi yang aku cintai, aku jaga. Dari aku reporter, itu nggak akan aku pernah terima amplop, ya. Bisa diatur-atur, dibayar, ya, untuk memberitakan hal-hal yang nggak benar, nggak bisa. Nggak ada satupun orang yang bisa bayar aku. Itu prinsip, karena aku ingin mati sebagai wartawan, sebagai jurnalis. Karena itu aku jaga betul profesi ini. Apalagi satu hari aku membaca satu buku kecil Hermawan Kertajaya. Judulnya Marketing Yourself. Jadi bagaimana kita menjadikan diri kita ini sebuah brand. Ya, teman-teman mungkin menganggap, aku siapa sih aku? Apa sih yang aku lakukan ini nggak ada artinya dibandingkan. Jangan. Mulai hari ini kalian harus sadar, namaku adalah brandku, merek dagangku. Aku akan kembangkan, aku akan jaga, dan aku akan rawat, dan satu hari aku akan menjualnya sebagai terlalu semangat. Menjualnya sebagai sebuah produk, marketing yourself. Jadi kalian itu harus pandai menjual diri kalian sendiri. Tapi ini konteksnya positif ya. Perspektifnya juga positif. Nah, ada kesadaran dari aku, oh iya ya, marketing yourself termasuk jaga brandmu, jangan sampai brandmu itu cacat. Jadi kalau sampai hari ini, orang mau bilang Andi Noya sebagai jurnalis, tunjuk satu orang yang bilang bahwa aku bisa dibayar selama aku jadi wartawan. Tunjuk siapa yang bilang aku pernah terima amplop dalam profesiku. Silakan. Bahkan aku lebih kejam dari itu. Anak-anak buahku, baik waktu di media, di seputar Indonesia, di Metro TV, aku bilang jangankan kalian terima amplop itu, kalian pegang aja aku udah pecat. Dan aku lakukan itu. Kalau baca buku kisah hidupku, kalian lihat kejam aku ini. Karena aku ingin menjadikan profesi ini adalah sebuah profesi yang bermartabat. Di sekeliling di mana orang menganggap profesi ini bisa untuk memeras orang, mengancam orang, menyerang orang. Aku bilang aku tidak akan lakukan itu. Nah, sama nanti kita ya, kita bekerja di dunia seperti ini. Kita harus menjaga brand kita, nama baik kita. Kita tidak akan pernah melakukan hal buruk dalam hidup kita kalau memang kita mencintai profesi kita ini. Calling kita kuat untuk menjadi jembatan kebaikan. Sekali nama kita hancur, selesailah sudah. Disebut nama kita, orang, sudahlah, jangan percaya dia. Itu kan dia dibayar sama itu untuk menyerang itu, dan seterusnya. Kecuali kita tidak mencintai pekerjaan kita dan kita tidak bangga pada apa yang sedang kita lakukan. Tapi kalau kita saat ini merasa bahagia, bangga, merasa berguna hidup kita, berarti hidup kita, bermakna hidup kita, maka jagalah nama baikmu itu. Jangan anggap enteng tentang nama baik itu. Jadi teman-teman harus menjaga, karena satu hari kalian akan menjadi besar. Orang melihat aku sekarang, ya Andi Noya wajar lah, udah kenal gini. Tunggu dulu, aku dulu sama. Seperti anak-anak muda yang baru memulai karirnya. Jadi reporter, mana dikenal. Saya Andi Noya, siapa kamu? Saya wartawan ini, saya wartawan ini, dan seterusnya. Baru kemudian kita jaga nama ini. Dan itu aku lakukan dengan kesadaran. Kemudian, ini profesi ya. Jadi aku percaya bahwa Tuhan memang sejak awal melalui guruku yang kelas 4 itu, sudah membisikkan dalam hati nuraniku bahwa profesi yang akan cocok buat kamu adalah wartawan. Dan aku jadi wartawan. Kemudian bukan cuma wartawan, Tuhan kasih kesempatan aku untuk memegang posisi penting sebagai pemimpin redaksi. Itu pencapaian teman-teman. Dan itu dalam waktu yang tidak lama. Karena dulu kalau kita mau jadi Pemret itu paling tidak 30 tahun. Aku dalam kurun waktu belum 20 tahun sudah jadi pemimpin redaksi dalam usia yang relatif masih muda. Aku Pemret sebelum usia 40 tahun. Biasanya harus sudah 50 atau ke atas. Nah, kemudian ada satu langkah lagi yang waktu itulah yang membuat aku yakin, oh ini rencanamu dalam hidupku, Tuhan. Apa itu? Ketika oleh pokoknya panjang ceritanya, aku
punya yang namanya program Kick Andy. Nah, tadinya aku pikir, wah, jadi wartawan itu profesi yang membanggakan dan bermanfaat karena memberikan informasi kepada masyarakat, di mana dari informasi itu masyarakat bisa mengambil keputusan dalam hidup mereka. Bangga aku dan merasa berguna aku. Tapi kemudian aku ketika memimpin Kick Andy, semakin menyadari, oh Tuhan, bukan cuma wartawan sebenarnya. Ada satu lagi tugas yang Kau berikan padaku, yaitu memandu acara yang namanya Kick Andy. Kenapa? Tadinya aku berpikir, semua orang bilang, wah Kick Andy itu hebat, menginspirasi, banyak orang kemudian tergerak berbuat baik dan seterusnya. Tapi satu hari ketika aku mengundang namanya ini Buyung. Buyung ini dari Bukit Tinggi. Jadi Buyung ini waktu kecil, dia bersama dua saudaranya, kakak adik, itu kena campak. Nah, kakak dan adiknya meninggal, tinggal Buyung sendiri. Satu hari, dan Buyung karena campak juga, dia buta. Satu hari Buyung main di sungai, hanyut. Ayahnya lompat mau menolong Buyung, tapi justru ayahnya yang hanyut atau katanya kakinya tergait, ada besi di bawah, entah besi apa, tergait, terputar, dan akhirnya meninggal. Buyung yang berhasil diselamatkan. Jadilah Buyung bersama ibunya, karena nggak punya keterampilan apa-apa, itu membuat sapu lidi. Dan mereka harus keliling kampung, dari kampung ke kampung untuk jualan sapu lidi. Waktu informasi ini disampaikan oleh salah satu koresponden Metro TV ke tim Kick Andy, itu Buyung dan ibunya, Buyung udah umur 40-an, ibunya itu sudah mulai rentah, sehingga ibunya naik ke atas gerobak, Buyung bawa gerobak ini berisi sapu lidi dan lain-lain, ibunya di atas itu keliling kampung. Ya. Nah, cerita itu kemudian diangkat di acara Kick Andy. Pesan moralnya adalah keterbatasan tidak membuat mereka kemudian mengemis, mereka tetap bersemangat mencari nafkah. Respon orang luar biasa hari itu, banyak sekali yang membantu. Telepon aku lewat fax, kemudian SMS dari zamannya. Wah, bagaimana cara membantu si Buyung? Singkat kata, dalam waktu 2 minggu kami terkumpul sekitar 200 juta. Kita belikan tanah, bangun rumah, 100 jutanya kita simpan di bank, hanya boleh diambil kalau ada tanda tangan, ada tokoh masyarakat di situ, ada koresponden kami suruh awasin, kemudian ada anggota DPRD yang baik, yang kami anggap 3 orang itu kalau dia setuju pengambilan uangnya, baru boleh dicairkan. Nah, kenapa? Karena tiba-tiba Buyung yang tadinya nggak punya saudara, nggak punya itu, banyak sekali saudaranya. Setelah dia punya 200 juta itu semua orang bilang, saya saudaranya, saya ini. Dulu dia waktu kecil saya tolong orang tuanya, panjang lah. Semua orang tiba-tiba jadi saudara. Nah, kita jaga. Dari situ aku menyadari bahwa, oh ternyata program ini bukan saja bisa menginspirasi begitu aja, tapi bisa menggerakkan orang untuk saling membantu. Maka terpikirkan olehku untuk membuat yang namanya yayasan yang kemudian kami namakan Kick Andy Foundation. Semakin memperkuat ketika aku mengangkat kisah tentang Sugeng Siswoyudono. Ini anak tentara pangkat rendah, anak miskin lah, yang waktu umur 17 tahun sebenarnya punya cita-cita ingin menjadi tentara, masuk tentara, tapi ditabrak truk, hancur kakinya, harus diamputasi, orang tuanya patungan beli kaki palsu, tapi sekian tahun kemudian kaki palsunya rusak, tapi mereka nggak punya uang untuk beli, akhirnya Sugeng ini mencoba membuat sendiri kaki palsunya. Nah, ternyata dia waktu kami temukan dan kami angkat ceritanya di Kick Andy, itu pekerjaannya loper susu. Loper susu itu susu segar, itu susu sapi, itu diider ke warung-warung, nanti sore diambil mana yang laku, mana yang tidak, gitu kan. Rata-rata penghasilan dia 50.000 per hari. Nah, tapi Sugeng ini luar biasa, karena dia punya keterampilan membuat kaki palsu, banyak orang datang minta tolong. Dan dia tolong, dia cuma bilang bahwa sorry aku terganggu, ini ada pesan. Sugeng ini gitu. Sugeng bilang udah beli materialnya aja, aku bikinin, jasaku nggak usah dibayar. Nah, cerita itulah yang aku angkat di acara Kick Andy. Dan responnya juga dahsyat sekali. Tapi kali ini bukan membantu, tapi lebih banyak yang meminta kaki palsu, orang-orang miskin yang nonton ini. Atau orang-orang yang nonton mencarikan bagaimana Pak Andi kalau ini ada orang
tetangga saya butuh kaki palsu, boleh nggak dibantu di ini? Dari situ aku bilang kalau gitu aku harus bergerak lebih ofensif. Aku kemudian mendatangi perusahaan-perusahaan, bikin gerakan 1000 kaki palsu. Namanya 1000 kaki palsu sampai hari ini, jadi udah 13 tahun lamanya. Jadi Kikendi itu 16 tahun, udah menuju 17 tahun. Nah, 13 tahun kami punya program namanya 1000 kaki palsu. Tapi yang dibagikan kemarin ada di Kikendi, nanti nonton kalau ada waktu, hari Minggu akan datang. Kami kasih satu anak dari Kalimantan yang nggak punya kaki, saya undang ke Kikendi. Ternyata dulu dia pernah pakai kakinya Sugeng, tapi dia bilang sekarang nggak mampu beli. Saya bilang kita kasih gratis ya. Ada yang lewat tanpa lewat aku, lewat timnya Sugeng, karena Sugeng sekarang punya workshop gitu, terus dia mempekerjakan anak-anak pengangguran untuk belajar. Yang udah pintar mau berkembang sendiri silakan. Yang masih mau ikut dia ngerjain proyeknya Kikendi masih jalan ya. Jadi sampai hari ini kami masih punya gerakan itu. Kali ini dibantu oleh Angkasa Pura II. Kami bekerja sama selalu dengan perusahaan-perusahaan. Nah, dari situ semakin aku yakin bahwa Kikendi ini sebuah program yang bukan aja menginspirasi, tapi juga bisa mendorong orang untuk berbuat baik. Maka Yayasan Kikendi atau Kikendi Foundation itu makin kami perkuat. Ya. Jadilah Kikendi Foundation. Kemudian kami punya program operasi bibir sumbing, operasi katarak. Aku kan ketua Komite Mata Nasional ya. Terus kemudian kita punya sepatu untuk anak-anak miskin ya di seluruh Indonesia. Berhenti karena pandemi aja kemarin. Saya nggak tahu nanti kelanjutannya kita akan lihat ya. Itu juga udah 9 tahun kami lakukan. Terus kemudian kami punya berbagi bola sepak melalui program 1 juta bola untuk anak Indonesia. Ya, kami itu artinya saya dan Peter Tanuri dan saya, karena dia lebih ngelit, dia punya dulu perusahaan ban merek Achilles dan Corsa ya. Kemudian dia mensponsori Manchester United. Kemudian Pak Andi, saya dapat opsi untuk mendatangkan pelatih dari Manchester United sama mengirim anak-anak ke Manchester, ke MU markasnya untuk ikut kayak short course gitulah, untuk anak-anak di seluruh dunia itu diundang juga untuk masuk. Akhirnya saya berangkat sama dia ke Manchester United, kita tanda tangan kerjasama sama Manchester United Foundation. Akhirnya pelatihnya datang, kita rekrut 60 anak-anak miskin dari seluruh Indonesia yang bermain bola, yang punya talenta tapi punya prestasi akademik juga, termasuk dari Merauke. Dari Merauke itu umur 16 tahun, orangnya udah cerai, orang tuanya dia ikut sama pamannya ini tukang betulin peti mati, bukan betulin, tukang bikin peti mati ya. Dan ada anak di Manado itu anak janda, ibunya janda, tukang sapu-sapu di stadion. Ternyata anaknya pintar main bola, kita rekrut juga. Ada 60 anak itu kita bawa ke Jakarta, dilatih oleh Manchester United, minta pinjam lapangannya UPH ke Pak James Riyadi, dikasih asramanya juga sekalian. Terus kemudian kami bawa ke Sukabumi untuk kami bikin semacam outbound camp buat anak-anak ini untuk ditanamkan nilai-nilai nasionalisme, pluralisme. Kalian berbeda, tapi bukan berarti perbedaan itu harus dibenturkan. Ya, yang agama Muslim ini mengingatkan temannya yang satu kamar, hari Minggu kamu ke gereja, yang ini yang hari Jumat ingatkan bahwa kamu juga harus ke masjid, atau masing-masing saling mengingatkan. Jadi perbedaan itu harusnya adalah kekuatan dan seterusnya. Dari 60 kita saring lagi, kita berangkatkan 6 anak ke Manchester. Nah, nanti bisa lihat pernah ceritanya aku angkat di Kikendi. Nah, dari situ aku semakin yakin, oh Tuhan, ternyata memang peranku dalam hidup ini, dan aku semakin meyakini. Dan kemudian kegiatan-kegiatan sosialku makin lama makin besar melalui Kikendi Foundation. Nah, pada satu titik, aku pada kira-kira 5 tahun yang lalu, aku bilang, Tuhan, dari umur 40 tahun, aku merasa hidupku ini kok hanya untuk orang lain. Aku juga ingin menikmati hidupku dalam pemahaman ini namanya manusia ya. Ada waktunya ketika aku ingin
melukis. Aku kan dari dulu ingin sekali punya waktu tenang, terus aku melukis, tinggal di sebuah desa yang tenang, damai, jauh dari sorotan kamera, jauh dari orang-orang yang mengenali aku. Aku ingin menjadi orang biasa saja, hidup sederhana, gitu ya, makan dari berkebun di sekitar rumahku, itu mimpiku. Aku bilang, Tuhan izinkan aku untuk menjalankan mimpi itu. Bolehkah aku istirahat? Tidak lagi memikirkan orang, tapi memikirkan aku dan keluargaku. Karena anak-anakku udah besar, udah kerja, sibuk sendiri, aku tinggal sama istri aja berdua. Aku tanya dia, kalau aku pensiun bagaimana? Ya, istri biasanya, terus nanti kita makannya di mana? Emang tabungan kita udah cukup, dan seterusnya, dan seterusnya. Perempuan, biasa. Tapi itu biasanya menyelamatkan laki-laki. Nah, aku bilang tenang aja. Toh di desa, coba kita lihat tiap hari makanan kita, tempe, sayur bayam, sayur kangkung, cah kangkung itu, terus ikan goreng, ayam goreng, sup, itu semua ada di desa. Jadi kita bisa berkebun sendiri, kita bisa menanam sendiri, makan apa yang kita makan, semua ada di desa. Jadi kita nggak akan berubah hidupnya, kecuali kita nggak bisa lagi melihat gedung-gedung mewah, nggak bisa hahaha di kafe-kafe mewah, ya, yang kopinya bisa 40.000 dan seterusnya. Itu nggak ada lagi cerita itu. Tapi kita nggak usah takut, karena aku suka minum cappuccino, kita beli mesinnya, kita beli kopi-kopinya. Apalagi semua teman-teman tahu aku suka bikin kopi sendiri. Kopiku tuh kebanyakan malah merek A, B, C, D, E, F, G, A. Dari kopi Papua, kopi Garuda dengan Peter, ya, Peter Tan. Nah, itu siapa yang di Jayapura ada di pojok Dok 5 lumba-lumba itu ada kafe. Nah, aku sama Peter kita gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat Wamena melalui kopi Papua. Dia punya kafe lagi di Makassar, kita buka kafe. Karena aku punya kafe, kita pakai kafe Papua itu. Kemudian ada teman di BSD, dia pakai kopi Papua itu. Kemarin aku sekarang tinggal di Purwokerto. Sebenarnya nama aslinya Puerto Rico, tapi kalian mungkin bingung, jadi ini kita ganti jadi Purwokerto ya. Nah, aku tinggal di situ tapi bukan di kotanya, di desanya. Jadi ini rumahku ini di desa. Jadi kalau aku lihat ini itu Gunung Selamat kelihatan sekali dari sini. Di bawahku ini ada sawah-sawah, ada sungai, dan aku punya kebun kecil di belakang. Jadi apa yang aku impikan, aku jalankan, tapi tidak bisa penuh. Kenapa? Ketika aku berdoa, aku bilang, Tuhan, bolehkah kali ini aku hidup untuk diriku sendiri? Aku ingin pensiun, aku ingin tinggal di desa, aku ingin hidup tenang, aku ingin hidup biasa-biasa saja. Nah, apa jawaban Tuhan? Tuhan bilang tidak. Pada saat itu, ketika aku bilang ini adalah karyaku yang terakhir Tuhan, aku akan bikin bersama Pak Roni yang punya Eiger itu, yang baju Eiger tahu ya. Kemudian dusun, dia punya juga dusun bambu di Lembang. Dia punya banyak tempat-tempat wisata alam. Nah, dia juga anak STM. Dia juga miskin dulu, tapi sekarang dia kaya raya. Dia punya Eiger itu dengan ribuan karyawan. Satu kali bilang, Bang, kita ini kan dulu anak miskin, ya, anak STM lagi. Jurusannya sama, dia mesin juga jurusannya. Kita harus punya sesuatu untuk membantu adik kita. Aku bilang, aku mau. Dia bilang, apa yang kita lakukan? Aku tertarik untuk dunia pendidikan. Aku bilang, kalau gitu kita bikin aja untuk D1 atau D3. Setelah anak-anak SMK, anak-anak miskin ini lulus, mereka kan belum punya keterampilan yang cukup. Kita ajarin bagaimana mereka terjun menjadi wirausaha. Ya, itu cikal bakal nanti yang ada tadi Big Bang, Big Circle itu adalah aku dorong anak-anak muda untuk terjun ke socialpreneurship. Jadi bagaimana kamu membangun usahamu, kamu kembangkan, tapi dampak sosialnya, sosial ekonomi itu kuat bagi masyarakat. Jadi harus ada impact, social impact yang kamu lakukan melalui kegiatan-kegiatan usahamu. Nah, nanti panjang ya ceritanya, nanti melibatkan William Tanuwijaya, ya, Tokopedia, GoTo ini, ada Ben Subiakto dengan Samaranya, ada Yoris Sebastian itu dengan OMG-nya, terus ada Billy Boon dengan Yang on Top-nya gabung,
Veronica Kolendam dengan YCAP-nya, Yayasan Cinta Anak Bangsanya bergabung. Itu kita dorong anak-anak muda untuk terjun ke dunia socialpreneurship. Dan di Benih Baik nanti kami punya program webinar untuk mendorong anak-anak muda menjadi wirausaha sosial gitulah, social enterprise bikinnya. Ya, itu yang kami mimpikan dari anak-anak untuk supaya mereka hidupnya itu punya arti, berdampak, bukan cuma kaya raya untuk dirinya sendiri. Yang sekarang kita lihat bagaimana anak-anak muda pamer kekayaan ya, sedih kadang-kadang itu. Kenapa? Mereka bangga dengan kekayaannya, harusnya mereka bangga dengan social impact yang mereka berikan ya, apalagi sekarang dengan teknologi digital yang berkembang pesat itu. Tapi sekarang aku lihat startup yang berbasis socialpreneurs. Nah, dari situ kemudian apa jawaban Tuhan ketika aku dan Pak Roni itu sudah mempersiapkan itu, terus kita cari satu anak, karena kita bilang selain akademi ini atau D3 ini, kita bikin sebuah platform untuk menjual hasil karya dari anak-anak yang bekerja atau yang belajar di sini. Nanti mereka terjun ke dunia usaha kewirausahaan sosial. Produk-produk mereka kita jualkan melalui sebuah platform e-commerce atau marketplace online. Dulu belum musim, ingat, belum ada pandemi, jadi kita belum terlalu mengenal e-commerce yang digunakan semasif saat ini. Ya, orang-orang semua udah pasar udah bergeser ke online. Kalau dulu kan orang mau masuk online harus belajar, harus ini repot, ini nggak mau, sehingga tidak berkembang. Makanya Pak Jokowi ya 7 tahun yang lalu mendorong revolusi 4.0 itu dalam konteks supaya semua bergerak masuk ke digital. Tapi orang belum paham waktu itu. Nah, itu sejak itu aku sudah mulai, wah kita harus dukung ini Pak Jokowi ini dan seterusnya. Tapi kita masih lakukan hal-hal yang kecil. Baru kemudian ketika 6 bulan sebelum pandemi, akhirnya kami, ini kan panjang nih, maaf ya, Big Circle begitu sudah 4-5 tahun yang lalu. Big Bang di Kompas TV, Big Circle di Metro TV. Itu mimpi kami, kemudian mau bikin sekolah untuk kewirausahaan sosial buat anak-anak lulusan SMK yang anak-anak miskin gitu ya, yang tidak mampu, kita coba fasilitasi. Tapi waktu aku cari orang yang ngerti coding, yang bisa menggerakkan mesin untuk platform ini, ketemu sama satu anak namanya Firdaus yang kemudian jadi salah satu founders dari benihbaik.com. Benihbaik.com itu sebuah startup, teman-teman. Startup namanya crowdfunding platform ya, jadi platform untuk menggalang dana untuk, sebenarnya nanti kita akan bisa kerjasama ini. Ada program-program lingkungan yang teman-teman sedang jalankan atau program sosial, kita bisa kolaborasi, nanti kita campaign, kita buat campaignnya, kita galang dana dari masyarakat maupun nanti CSR perusahaan-perusahaan. Nanti kita diskusi kalau memang itu dibutuhkan ya. Nah, waktu aku berdoa itu yang terjadi Tuhan kasih nih, namanya Firdaus Juli, suruh bikin platform, tapi kemudian dia bilang, Mas Andi, ini kalau kita bikin untuk akademi apa segala macam, kalau mau nolong orang terlalu panjang dan lama. Kalau mau instan, kita lakukan dulu, kita galang dana untuk membantu anak-anak ini membangun kegiatan usaha kewirausahaan sosial mereka. Wah, jadi gimana? Yang paling cepat ya crowdfunding platform. Kebetulan aku berteman sama Timi ya, Timi itu apa namanya panjangnya, Timi. Timi kita bisa lah. Aku jadi lupa nama panjangnya Timi. Nah, itu dulu zaman dia masih mahasiswa atau baru tamat, dibawa oleh Renal Kasali, kemudian diminta kenalan sama aku dan aku mengendorse kitabisa.com. Kemudian kami bersahabat, dia panggil aku tetap Bang Andi, hormat pada aku. Ketika aku bilang aku akan bikin platform sejenis ini dan kita nggak boleh berantem karena yang kita mau bantu itu 26 juta saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi kita nggak boleh berantem, kita harus bekerja. Bahkan 10 model kita masih belum cukup untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi kita harus bergandengan tangan. Siap, pokoknya aku ikut aja Bang. Maka kita bisa Benih Baik ya. Juga kami berteman. Nah, itu jawaban Tuhan. Tuhan bilang enggak, kamu ada tugas lain lagi yang kamu harus jalankan. Bikin Benih Baik. Lahirlah Benih Baik 2019 itu. Aku kebetulan punya atau aku founders dari Idea Fest. Idea Fest ini sudah sekarang 15 tahun.
Idea Fest ini dulu dibuka oleh Pak Jokowi ya di Jakarta Convention Center. Nah, Kick Andy kita Benih Baik kita deklarasikan di situ juga. Lahirlah Benih Baik. Baru kita lahir, pandemi jadi. Bang! Kemudian kami dari tengah situasi dan yang sulit itu kami berhasil mengumpulkan 215 miliar rupiah untuk membantu APD, tabung. Pokoknya panjang lah cerita ini. Baru aku sadar, oh Tuhan, ternyata aku memang belum boleh pensiun karena ada tugas baru ini lagi. Oke, aku bilang gitu. Jadi aku memang belum boleh istirahat. Maka Benih Baik bisa sampai sejauh ini, udah 2,5 tahun ya. Dan sekarang udah sekitar 250 miliar yang kami kumpulkan. Dan kami mulai punya program ya untuk pendidikan, untuk lingkungan, dan untuk UMKM. Nah, UMKM ini menjadi perhatian serius aku sekarang ini. Ya, makanya aku sama kepala wilayah Bank Indonesia di Purwokerto ini, Banyumas Raya, kami punya podcast namanya Ngopi Ngapak. Nah, silakan buka itu, masih episode pertama, episode kedua akan Jumat ini nanti malam. Nah, termasuk Bank Indonesia aku dekat sekali karena aku sering diundang ke berbagai daerah, termasuk ke Jayapura kemarin tuh. Kita kumpulkan mitra-mitra binaan dia, ya, petani cabai, petani bawang, petani kopi, kita kumpulkan. Nah, Bank Indonesia membantu sebagai mitra, dia membantu misalnya dibutuhkan peralatan, dia bisa belikan peralatan, ya, pelatihan dia bisa kasih pelatihan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kami punya program 1 juta kopi untuk petani-petani di Dieng, Banjarnegara, bukan Dieng yang Wonosobo, tapi Dieng Banjarnegara. Saya di sini, mungkin saya satu-satunya orang kampung ini, tapi saya bantu pesantren terbesar di sini. Pesantren kenapa saya bantu? Karena ini pesantren gratis. Jadi kiai-kiainya, kebetulan kiainya masih muda, 3 bersaudara, bilang, Bang, ini orang-orang yang datang ke sini diantar oleh orang tuanya, nggak semuanya untuk belajar agama, lebih banyak untuk nitip supaya anak ini hidup bisa makan. Nah, aku bilang kalau gitu apa langkah setelah mereka lulus dari sini? Ya silakan berjuang. Jangan, kita harus bekali mereka. Nah, kemudian aku tadinya kita mau bikin SMK ya, SMK vokasi untuk anak-anak ini. Tapi ternyata izinnya, syaratnya, aku udah sampai ke menteri, udah urus sampai Semarang, tapi harus ada lokasi. Aku yang terlalu lama ini. Kita langsung bikin aja prakteknya. Nah, saya carikan dana, kita bikin warung. Ini terkenal sekarang warungnya Nyamplungan di desaku ini. Kira-kira 7 menit dari sini, orang-orang kota suka makan di sini. Ya, kemudian kita bikin koperasi kayak Alfamart. Aku dapat bantuan dari Telkomsel, dari Bank Indonesia, kita bangun besar. Anak-anak belajar manajemennya sekarang, belajar mengelola itu, ada yang jadi koki, terus kemudian kita beli ayamnya, kita beli dari masyarakat, terus kemudian kita bikin lagi warung sate kambing, sate ayam, kita ambil kambingnya dari masyarakat, sayur-sayurannya kita pekerjakan orang-orang di desa ini bergerak, terus kemudian kepala desanya mau mengembangkan gula semut. Oke, apa yang dibutuhkan? Kita perlu gudang sama mesin pengolah. Aku minta ke Kementerian Desa. Di luar dana desa, aku dikasih 1.040.000.000. Kita bangun gudang, penyimpanan sama mesin produksi. Yang tadinya penghasilan desa 57 juta, itu sekarang langsung sebelum pandemi melonjak jadi 460 juta per bulan. Tapi hancur ketika pandemi. Dan sekarang ganti kepala desanya agak udah 4 kali rapat di rumahku ini agak dodol, minta maaf ya, visinya kurang kuat, jadi aku belum bisa bantu lebih jauh. Akhirnya aku lebih banyak bantu pesantren di sini, kiai-kiainya selalu rapat di sini, aku juga main-main, karena ini NU, jadi aku ke sana kalau santri-santrinya panggil saya Gus Andi, jadi mereka Gus Andi, pinter. Waktu aku masuk sini aja aku udah bilang, Gus, mohon izin saya mau tinggal sini. So, silakan Bang. Tapi saya orang Kristen. Oh, nggak ada bicara agama di sini. Silakan, pokoknya itu. Dan menyenangkan tinggal di desa ini. Semua orang ramah, menyenangkan. Nggak ada kepura-puraan. Kita ketemu orang ya apa adanya. Aku di sini, ya pokoknya hidupnya menyenangkan lah. Gitulah. Cuma celana pendek apa setiap hari. Nah, cuma hari ini karena ada tadi tamu dari Jakarta, aku pakai celana panjang. Biasa celana pendek aja, sendal. Atasnya pura-pura rapi, habis itu buka, terus ke kebun lagi. Nah, itulah kehidupanku sekarang. Nah, sehingga kalau menjawab pertanyaan awal tadi, Tuhan, kenapa aku ada di bumi ini? Kenapa Engkau menciptakan aku?
aku bisa jawab sekarang. Memang aku akan menjadi jembatan kebaikan. Nah, teman-teman, untuk menjadi jembatan kebaikan itu banyak pengorbanan, ya. Aku tahu kalian pasti sudah mengalami itu, sudah merasakan. Aku juga merasakan itu. Minta maaf ya, aku kan ya paling tidak aku pernah menjadi pemimpin redaksi. Aku wartawan senior. Paling tidak secara finansial kehidupanku udah jauh lebih baik ya. Bahkan lebih bagus dari beberapa teman. Nah, tapi ketika aku datang, misalnya untuk satu program ya, aku datang ke perusahaan. Misalnya dulu waktu itu masih Candy Foundation misalnya. Aku ketemu orang kan biasa bilang, aku punya program kaki palsu, kalian mau nggak bantu ikutan dan terus pakai dana CSR. Nah, itu bisa saja aku ketemu dengan anak-anak muda yang sombongnya nggak ketulungan. Jadi karena kita datang untuk meminta dan dia pada posisi memberi, itu ada anak-anak muda yang mungkin ya baru naik jabatan, ya mungkin gajinya udah dianggap bagus, naik mobil bagus, itu bisa loh memperlakukan kita seperti kita ini pengemis saja gitu loh, dengan sombongnya, dengan pongahnya. Kadang-kadang aku bilang, aduh ini anak umurnya pasti lebih muda dari anakku ini. Jadi dia tidak menghargai aku sebagai orang tua. Dengan kesombongan nggak kasar, tapi sombong. Kedua, aku mikir-mikir, ini gajinya berapa? Udah pasti gajiku berlipat-lipat lebih besar dari dia. Oke, ini ego-ego kita ya. Teman-teman pasti ada satu kali punya perasaan marah seperti itu ketika diremehkan, atau ketika pokoknya mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup, dalam konteks sedang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang lain, bukan kita loh. Aku datang ke situ bukan untuk diriku sebenarnya, untuk orang-orang yang aku sedang perjuangkan. Kemudian kadang-kadang egoku bilang, ini anak pernah nggak ketemu semua presiden? Aku dari zamannya ya Pak Harto aku ketemu, Habibie aku ketemu, Gus Dur udahlah aku pernah ketemu, apalagi Megawati udahlah aku sampai Jokowi, sampai SBY dan seterusnya gitu misalnya. Ini Anda pernah nggak kalau nelpon menteri diangkat atau WhatsApp menteri dibales? Jadi kalau mau ngukur-ngukur itu, rasanya aku bilang pengen tak tempeleng anak ini, kira-kira gitu. Tapi begitu aku menyadari, Andino ya kamu bukan kamu. Kamu sekarang sedang menjalankan fungsi sebagai jembatan kebaikan itu. Jadi kamu harus rela diinjak-injak. Ini bukan harga diri ini sebenarnya, tapi ego. Beda kalau dibilang, Padi jangan pokoknya dia ngata-ngatain aku sesuatu yang nggak mau, itu nggak mau aku. Tapi ini kan dia mentang-mentang itu, dia bilang, oh tunggu ya, saya pikirkan dulu. Ini belum tentu, ini bagus, ini programnya saya lihat-lihat nggak bermanfaat, ini program misalnya gitu. Nah kita kan harus sabar gitu, menahan diri. Kenapa? Ada kesadaran bahwa sekarang kita fungsi kita adalah jembatan. Dan jembatan itu menyakitkan, diinjak-injak untuk orang lalu lalang di atas kita. Tapi ketika kita tahu bahwa apa yang sedang kita lakukan saat ini adalah untuk kebaikan orang banyak, dan ketika nanti begitu kita lihat hasilnya ternyata mengubah kehidupan orang lain, urusan-urusan ego tadi sudah selesai. Kita nggak akan lagi mempersoalkan itu. Jadi aku ini ketika posisinya adalah memposisikan sebagai jembatan kebaikan, aduh sudahlah kita menempatkan diri pada tempat yang paling rendah lah. Nggak usah ada kesombongan di situ. Nggak usah ada kalian mau lulusan luar negeri, wah aku ini lulusan mana, kalian bangga. Selesai itu, kita udah tidak lagi mempersoalkan siapa kita, apa kehebatan kita, tapi bagaimana apa yang sedang kita jalankan itu berhasil. Nah itulah yang aku lakukan sekarang, itu yang aku rasakan, ada kesadaran itu. Nah sehingga aku bilang, Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan sudah memberikan aku apa yang selama ini aku tidak tahu bahwa itulah tugasku. Kenapa aku lahir? Nah karena itu aku, ini jujur aja ya, untuk pertemuan ini aja aku tanya, berapa orang yang aku akan ngomong di depan berapa orang? Oh 28. Aku ini dulu, ini bedanya ya, kalau nggak 200 orang, 300 orang aku males. Enggak lah, aku mau sebanyak-banyaknya orang mendengarkan omonganku. Tapi aku baru sadar, jumlah itu tidak menentukan. Tapi aku bicara di depan orang-orang yang menjadi penggerak, orang-orang yang punya calling, orang-orang yang punya komitmen. Sekecil apapun itu akan lebih efektif. Jadi hari ini kenapa aku antusias bicara di depan teman-teman?
Karena aku tahu teman-teman ini sudah sebenarnya seleksi alam. Kalian itu sama Tuhan udah dikurasi. Kalian naik kelas, naik kelas, naik kelas. Gugur. Ada seleksi alam yang menggugurkan orang-orang yang nggak bisa bertahan lama pada pekerjaan-pekerjaan sosial seperti ini. Jadi kalian ini adalah orang-orang pilihan. Baik dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh alam, dan peran kalian nanti akan besar sekali. Itu yang aku yakini. Karena orang-orang seperti kita adalah orang-orang yang menggerakkan orang lain. Jadi kalian ini adalah obor-obor yang akan membakar hati-hati, jiwa-jiwa di tempat kalian bekerja, dimanapun kalian akan ditempatkan. Tadi Mas Busar bilang, perjalanan dia dengan kehidupan sosial ya, di Greenpeace 11 tahun, kemudian di sini sampai ini sudah 5 tahun berjalan. Kalau orang nggak punya panggilan yang kuat, selesai. Kenapa kita harus menderita untuk orang lain? Bukankah kita harusnya mencari kehidupan yang bahagia? Nah, kebahagiaan itu relatif, ya. Ya, sama seperti kenapa aku senang bicara di kampus-kampus. Kalau dulu aku dan Nugi, musisi, itu punya gerakan namanya Lentera Jiwa. Ini berkaitan dengan aku melihat dan merasakan banyak sekali mahasiswa di Indonesia yang menderita, tersesat. Dia menekuni bidang yang tidak dia cintai, bidang studi yang tidak dia sukai. Kenapa? Alasannya macam-macam. Ada yang karena orang tuanya lawyers, dia paksa anaknya masuk di fakultas hukum. Anaknya dokter, dia paksa anaknya supaya sekolah dokter. Anaknya orang teknik yang sukses, dia paksa anaknya, dan seterusnya. Dan pengusaha, dia paksa anaknya masuk ekonomi, manajemen, atau apa. Padahal anak-anak punya mimpinya sendiri. Nah, itu kesadaran yang sekarang aku lihat sudah ada di orang tua. Dulu nggak ada. Orang tua merasa kalau dia bahagia jadi dokter, pasti anaknya akan bahagia dan sukses jadi dokter. Baru kemudian aku nonton film namanya Three Idiots. Mudah-mudahan teman-teman ada yang sudah nonton ya. Three Idiots ini kan cerita tentang persahabatan 3 orang. Sutradaranya dan pemainnya namanya Amir Khan. Aku nggak suka film India, tapi film-filmnya Amir Khan itu dahsyat semua. PK, ya, Idiots. Terus yang cerita tentang kisah nyata tentang pegulat perempuan India, gitu kan. Wah, itu dahsyat itu. Nah, di Three Idiots itu digambarkan bagaimana itu sebenarnya memotret tingkat bunuh diri anak-anak di India, anak-anak muda di India yang cukup tinggi, kurun waktu kalau nggak salah tahun awal 80-an itu ya. Di mana waktu itu semua anak-anak muda di India didorong oleh ibu bapaknya untuk masuk ke dunia teknik. Karena di sana lagi booming teknik ya. Semua pembangunan apa segala itu semua orang yang bekerja di bidang teknik itu makmur hidupnya. Jadi orang tua semua punya mimpi anaknya bekerja di dunia teknik. Walaupun sekarang kita lihat di era digital ini gila. Hampir semua perusahaan-perusahaan digital besar itu bos-bosnya CEO-nya orang India. Dahsyat India ini. Tapi yang dipotret oleh Amir Khan waktu itu adalah bagaimana anak-anak ini dipaksa oleh orang tuanya masuk ke bidang yang dia tidak cintai, tidak disukai. Nah, itu yang aku kemudian ingatkan. Nah, Lentera Jiwa kami masuk, temukan segera passionmu, lentera jiwamu. Aku ingatkan anak-anak, karena aku sudah menemukannya. Guruku kelas 4, yang kemudian ceritanya aku angkat di acara Kikendi, sebelum dia meninggal, ya. Aku undang guruku, karena guruku adalah orang yang pertama yang menemukan lentera jiwaku, passionku. Dia bilang, kamu punya talenta di bidang tulis-menulis. Kamu akan sukses dan kamu akan bahagia kalau bekerja di dunia kewartawanan. Ibuku begitu dengar cerita ini, bayangin ya, karena aku tinggal sendiri sama ibuku waktu itu, kakakku dua-dua di asrama, dalam kemiskinannya sebagai penjahit, apa yang dilakukan oleh ibuku? Dia berlangganan surat kabar Suara Karya, aku ingat persis itu. Di usiaku yang masih relatif 12 tahun, kelas 4 SD. Bayangin, aku bingung, kenapa ibuku berlangganan koran? Dia nggak baca, dia kasih ke aku, dia bilang, ini untuk kamu baca setiap pagi. Dan aku sejak umur kelas 4 itu, sejak kelas 4, aku sudah mulai membaca koran. Karena satu-satunya laki-laki bersama ibuku di rumah itu, ya aku yang baca koran.
Dan ibuku dengan susah payah berlangganan koran supaya anaknya baca. Karena dia dengar dari ceritaku bahwa guruku bilang aku punya bakat jadi wartawan dan aku punya talenta tulis menulis. Ibuku langsung teng, berarti wartawan itu koran. Dia langsung berlangganan, dia kasih ke anaknya. Jadilah anaknya seperti sekarang. Dan bahagia karena bekerja pada bidang yang dicintainya. Aku mencintai bidang ini, makanya aku ditawarin untuk posisi jadi direktur utama Metro TV, aku nggak tertarik. Aku ingin mati sebagai wartawan. Dan ini adalah profesi yang aku cintai. Nah, mungkin teman-teman punya perasaan yang sama terhadap bidang yang sedang kita kerjakan. Orang boleh menganggap bahwa kebahagiaan itu ukurannya adalah materi. Tapi pertanyaannya kenapa yang korupsi-korupsi itu udah punya 10 mobil, 5 rumah. Lihat koruptor-koruptor besar itu. Apa yang kurang secara materi dari mereka? Lalu kenapa mereka masih korupsi? Kenapa ada anak-anak konglomerat yang lompat dari apartemennya bunuh diri? Kenapa kita lihat ada pasangan suami istri udah punya anak, anaknya konglomerat isep narkoba. Dan dia bilang, karena kami tidak bahagia. Nenekmu yang tidak bahagia itu orang yang nggak punya uang harusnya. Kira-kira begitu kan, kita marah dengar bahwa dia nggak bahagia sementara semuanya dia punya secara materi. Artinya apa? Uang itu penting. Ya, aku nggak bilang uang nggak penting loh ya. Tapi bukan dijadikan tujuan hidup kita. Kalau kita menganggap ukuran kebahagiaan, ukuran keberhasilan, ukuran sukses seseorang adalah uang, nggak pernah selesai kita. Kita akan mengejar itu dari waktu ke waktu dan kita nggak pernah berhenti karena nggak bahagia. Kita nggak akan bahagia. Ya kalau nggak punya uang lebih nggak bahagia lagi. Tapi bukan itu. Artinya kalau kita menganggap bahwa kalau kita punya 10 mobil kemudian kita akan bahagia, coba ya kejar itu. Setelah 10 mau 11, setelah 11 mau 12, nggak selesai. Apa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini jadi nggak ada tanya jawab, aku ngomong aja nggak apa-apa ya. Kan kerjaku cuma ngomong, dari ngomong itulah aku dapat uang. Nah, jadi teman-teman, satu hari aku merasa hidupku juga mengalir begitu aja dan aku nggak mengerti tahapan-tahapan dalam kehidupan. Sampai kemudian sekali lagi aku nggak percaya bahwa ini kebetulan. Aku ini kan penggemar UFC ya, tinju gitu ya, MMA lah ya, martial art. Nah, aku sering malam-malam iseng-iseng nonton jadwal terakhir siapa lawan siapa gitu-gitu. Sampai kemudian kalau kita masuk ke YouTube, itu kan akhirnya kemana-mana nggak keruan kan. Sampai begitu aku ngantuk, aku menemukan satu video. Video ini judulnya Invisible Kid. Invisible Kid ini bercerita tentang seorang anak namanya Dan Lok. Dan Lok itu DANLOK. Dan Lok ini, teman-teman, kalau kalian mau cari Invisible Kid, Dan Lok silakan ya. Tapi aku ringkas saja kalau kalian nggak punya waktu. Dan Lok ini anak Hong Kong. Kemudian bersama orang tuanya atau dia diajak orang tuanya bermigrasi ke Kanada untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sampai di sana ternyata kelihatan hidup berat. Kemudian orang tuanya bercerai. Ayahnya pulang ke Hong Kong, ibunya dengan segala kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan mencoba bertahan. Nah, satu hari Dan Lok pulang ke rumah, dia melihat ibunya dan dia melukiskannya dengan kata-kata begini. Sejak itu, aku tidak ingin lagi melihat wajah ibuku seperti itu. Apa yang dia lihat? Ibunya baru saja menerima telepon dengan tangisan wajah yang sedang galau begitu. Ternyata dia baru menerima telepon dari suaminya, bapaknya Dan Lok ini di Hong Kong yang mengatakan bahwa bisnis bapaknya makin hancur di sana sehingga tidak bisa mengirim uang. Jadi rupanya masih ada bantuan uang dari bapaknya di Hong Kong. Nggak bisa bantu lagi. Nah, Dan Lok bilang karena dia tidak mau melihat wajah ibunya yang sedih seperti itu, dia mulai berusaha mencari kerja, potong rumput tetangga, jualan koran, apa segala macam. Tapi singkat kata, Dan Lok dalam usianya masih muda dia berhasil kaya raya di bidang periklanan.
Nah, dia juga membantu bapaknya beli apartemen di Hong Kong, ya. Jadi udah makmur lah hidupnya. Nah, kemudian pada satu saat, kenapa aku tertarik pada cerita Dunlop? Ceritanya hampir sama dengan cerita hidupku. Nanti aku simpulkan. Nah, satu hari Dunlop dapat hendak melakukan transaksi bisnis besar, dia cerita itu. Pada saat yang sama, ayahnya sedang masuk ICU dalam kondisi sekarat. Dia kemudian bilang, aku lihat ayahku dulu atau transaksi bisnis dulu. Ketika hatinya bimbang, dia bilang, aku bereskan bisnis dulu, baru aku nanti terbang ke Hong Kong. Maka dia bereskan urusan bisnis, begitu dia ke Hong Kong, bapaknya udah meninggal. Kemudian ada penyesalan yang dalam sekali dalam dirinya. Nah, pada saat itu dia menyadari sesuatu. Dia bilang, jadi ternyata hidup itu ada 4 tahapan. Dan ini berlaku menurut aku, berlaku universal buat siapa aja teman-teman. Tahap pertama adalah tahap survival. Tahap survival itu adalah ketika hidup kita itu baru dimulai. Kita baru tamat sekolah, baru mulai bekerja, gajinya masih pas-pasan, mau kontrak rumah berat, mau bayar kos-kosan juga nggak gampang, mau bayar listrik juga susah, mau jalan-jalan nggak sanggup, mau kredit motor nggak bisa, dan seterusnya. Pokoknya masih untuk survive aja lah, survival. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah security. Security itu ketika kita lebih secure. Mau beli kredit motor sudah mulai bisa, ya, cicilan rumah bisa, kemudian ya ada yang mau beli mobil masih bisa nyicil, ya, bayar listrik, bayar itu, sesekali makan di luar, ya, mungkin sudah punya anak, udah bisa sekolahin anak, pokoknya kita udah secure. Nah, baru tahap di atas security ini adalah sukses. Nah, sukses ini ya kita mau beli mobil kapan aja bisa beli, mau beli rumah beli, mau piknik ke luar negeri, wah gampang, semuanya gampang. Apalagi kemudian kalau kita terkenal, ya. Nah, Dunlop merasakan itu, dia sukses, dia cuma dikenal, ya. Kalau Jack Ma bilang kalau kita miskin, nasihat-nasihat kita oleh orang lain dianggap kentut aja. Tapi kalau kita kaya, kentut kita dianggap nasihat yang bagus sekali buat orang-orang. Itu menunjukkan betapa orang lebih menghargai materi daripada apa yang disampaikan the singer ketimbang the songnya. Nah, sampai pada tahap itu sukses, banyak orang berpikir, oh inilah puncak dari pencapaianku dalam hidup. Karena bicara soal materi, bicara soal keterkenalan, omongannya didengar, ya, apa-apa dia bisa beli. Nah, orang pikir ya inilah kehidupan. Tapi kan tadi kita udah sepakat, belum sepakat, yang aku memaksakan kesepakatan bahwa kaya itu tidak identik dengan bahagia. Buktinya itu kan tadi, kenapa orang masih korupsi, kan dia harusnya udah senang-senang bahagia. Kenapa orang masih mencuri hak orang lain, ya? Kenapa orang bisa bunuh diri, kenapa terjadi perceraian, kenapa terjadi pertikaian besar antar keluarga hanya gara-gara harta. Ada ibu bunuh anak, anak bunuh ibu, bapak bunuh istri, dan terus terjadi itu. Dan urusannya adalah uang. Coba aja buka berita-berita mengenai itu. Nah, sampai kematian bapaknya, baru Dunlop menyadari, ternyata sukses itu tidak membuat orang otomatis bahagia. Lalu apa yang membuat orang bahagia? Nah, dia baru merumuskannya dengan baik. Sesuatu yang dulu aku nggak paham, tapi setelah itu aku bilang, oh, ngerti aku sekarang. Jadi satu tahap di atas sukses, teman-teman, itu adalah yang disebutkan signifikan. Signifikan itu adalah ketika hidup kita tidak semata-mata untuk diri kita sendiri. Hidup kita tidak semata-mata untuk keluarga kecil kita sendiri. Signifikan dan kebahagiaan itu akan mengikuti ketika hidup kita ini bermanfaat buat orang lain, berdampak buat orang lain. Di situ baru kita akan temukan kebahagiaan. Baru aku Jadi Dunlop ini sama, kemiskinan, aku juga miskin.
Orang tua bercerai, aku orang tua bercerai. Dia sukses secara materi, bla bla. Aku relatif dianggap sukses secara materi dan karir. Kemudian aku berbagi dan merasa bahagia. Banyak teman-teman bilang, ngapain lo? Emang lo udah kaya? Harusnya kan kita simpan untuk hari tua kita, uang. Kok saya ini rajin berbagi. Saya dan istri punya yayasan, kami punya PAUD di sekolah di kampung miskin, kampung dadap pribadi. Kami bantu yayasan di Sumba, kami punya bantu-bantu panti asuhan di Ambarawa, kami punya di sini ada 3 ya, di Kaliori, di Banyumas Kota Lama, sama di Purwokerto. Kami punya bantuan anak-anak asuh, anak-anak miskin di Temanggung. Kami punya lagi di Bintaro, ya saya tinggal di Bintaro dan seterusnya. Saya tinggal di BSD di Bintaro. Panti-panti asuhan. Kami itu kalau sama istri begitu lihat ada tulisan panti asuhan Plang, saya nggak peduli agamanya apa, saya masuk, kalau kondisinya mengenaskan, saya bilang, apa yang saya bisa bantu? Boleh nggak saya ikut bantu ngecat-ngecat? Nanti saya belikan cat, saya bawa ke situ, saya drop cat. Kalau musola, di sini semua musola di sekitar rumah saya udah saya cat semua. Saya kasih karpet semua. Terus kemudian ada pondok pesantren kecil di sini, udah saya juga taruh karpet, saya bagi Al-Quran ya, masing-masing 40 dan Al-Quran ini Al-Quran yang keren banget, terbitan Sinar Mas Group. Saya minta dari mereka 1000, saya bagi semua pondok pesantren sama musola-musola sini. Warga tempat saya semua orang Muslim, saya kasih Al-Quran. Kemarin paket-paket Lebaran saya kasih semua apa segala macam. Kenapa? Bukan karena saya kaya, saya dan istri udah sepakat. Kita sisihkan sebagian dari uang kita untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dan ketika kita berbagi, teman-teman pasti sudah merasakannya. Ada sesuatu yang susah dibayar, susah digantikan sama uang. Kebahagiaan. Nah, karena itu pertanyaannya, apakah kita harus sukses dulu, baru kita bisa sampai pada signifikan? Enggak. Aku baru sadar, orang nggak perlu sampai pada itu. Mulai dari awal hidup kita udah bisa signifikan. Yaitu dengan apa yang kita miliki, tidak selalu uang. Pikiran, tenaga, keterampilan, kita sudah mau berbagi, kita sudah sampai pada titik signifikan. Kita akan bahagia. Siapa yang mau membantah saya misalnya? Ketika kalian membantu orang-orang dan orang-orang kemudian hidupnya berubah, atau matanya berbinar-binar bahagia, kalian kan lebih bahagia daripada orang-orang yang kalian bantu. Dan perasaan itu tidak dimiliki orang-orang yang hanya bilang bahwa sukses itu adalah materi. Nggak, mereka nggak dapat kebahagiaan yang kita rasakan, yang mereka nggak rasakan. Makanya anak-anaknya frustrasi, broken home. Walaupun aku bilang banyak anak-anak broken home, orang tuanya bercerai, yang kemudian terjun ke narkoba, kriminalitas. Kenapa aku tidak? Aku bilang itu semua Tuhan sudah merencanakan. Kenapa pada satu titik di mana aku mulai remaja, hidupnya mulai kacau, bolos-bolos, kemudian Tuhan bilang, enggak, kamu pindah ke Jayapura. Paling tidak kehidupan di Jayapura, zaman aku, ya paling tawuran antara pelajar, tapi di sana lingkungannya sehat. Kita hanya bicara tentang hal-hal yang menyenangkan, sepak bola ya, Persipura awal-awalnya waktu zamannya Akub Zainal misalnya, itu zaman aku ya. Kemudian zaman dulu Hengki Hepon ya, Timo Kapisa. Nah, kemudian kita bicara tentang ya laut. Jadi kami menikmati alam itu, naik gunung macam-macam, berkemah, aku ikut pramuka dan seterusnya. Nah, oh iya, pantesan aku di sini ditangtung-tangtung terus ini. Aku kalau ngomong biasanya 7 jam, teman-teman. Jadi kalau 1 jam aku merasa belum ngomong. Sebentar ya. Oh, iya ya, nggak apa-apa. Dia cuma ingatkan. Nah, jadi menurut aku, ketika kita berbagi, sebenarnya kita sudah sampai pada tahap signifikan tadi. Udahlah, pasti kita akan bahagia. Dan kalau kita punya iman yang kuat, apapun agama kita ya teman-teman, dalam agama apapun selalu dibilang, ketika kita berbagi, kita tidak akan miskin. Tuhan akan mengembalikan
ya. Dalam Islam juga Al-Baqarah itu ada juga. Kalau di kita yang diguncang-guncangkan dan akan diukurkan pada kita, kalau di Alkitab itu ya, itu benar adanya. Aku ini udahlah, nggak ada yang bisa berantem sama aku, berbantah sama aku kalau soal kesaksian ini. Karena aku adalah kesaksian hidup dalam hidupku ini, di mana aku baru aja ngasih orang, besok Tuhan udah ngasih berlipat-lipat. Aku bilang, Tuhan terlalu cepat ini Tuhan. Tuhan nggak pernah berutang sama kita. Jadi kalau ada orang takut miskin gara-gara berbagi, menurut aku teman-teman jangan takut. Kita nggak akan miskin karena kita berbagi. Kan memang berbagi tidak harus uang juga. Kalau kalian pintar musik, kenapa nggak ajarkan anak-anak itu bermain musik? Musik itu salah satu cara juga untuk membangkitkan ya jiwa orang-orang, semangat, membentuk karakter. Kalian pintar matematika, ajarkan anak-anak di mana kalian bekerja matematika, bahasa Inggris. Pasti banyak di antara kalian yang pintar bahasa Inggris. Ajarkan, itu ilmu yang sangat berharga karena tidak semua anak-anak apalagi di daerah yang punya akses untuk mendapatkan pelajaran bahasa Inggris yang baik ya, apalagi harus berbayar. Sekarang memang banyak anak-anak nonton ini jadi pintar bahasa Inggris. Tapi kalau kalian di daerah kalian internet tidak ada dan seterusnya, dan kemudian kalian berbagi ilmu, ajarin mereka main komputer ya, bahasa Indonesia, menyanyi, mendongeng dan lain-lain di samping tugas-tugas utama kalian, aku yakin kalian akan bahagia dan Tuhan akan membalas dengan caranya yang mungkin tidak kita ketahui bagaimana cara Tuhan membalas kita. Ajaib sekali. Ya, ini bukan acara gereja teman-teman. Ini banyak nyebut Tuhan ya. Tapi maksudnya aku harus bilang bahwa orang yang nggak percaya, orang yang nggak punya iman, percayalah bahwa ada kekuatan di luar sana yang maha besar ya. Ada orang-orang bilang bahwa ini the secret ya, mestakun, semesta mendukung, universe mendukung. Percayalah, apa yang kita ucapkan, hal-hal yang baik yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, kembalinya akan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih berarti lagi dalam hidupku. Jadi jangan sekali-sekali bilang, Tuhan, sudahlah biar mati aja aku. Jangan. Ingat, ucapanmu adalah doamu. Kita doakan, kita ucapkan sesuatu yang positif aja setiap hari. Oh, aku bahagia sekali. Tuhan, gini, pandemi mengajarkan kita juga banyak hal, termasuk rasa syukur. Kita melihat waktu itu ya, bagaimana orang antri oksigen, bagaimana orang harus bernafas dengan bantuan oksigen, bagaimana teman-teman dekat kita pergi meninggalkan kita, bagaimana orang untuk bernafas susah, bangun susah, orang sakit, kanker, orang ini, orang itu. Aku dulu punya kebiasaan datang ke rumah sakit untuk mengingatkan aku, bilang, Tuhan terima kasih. Karena waktu bangun pagi, kita bisa bernafas aja. Kita bilang, ya memang harusnya begitu. Kan manusia hidup ya bernafas. Coba ke rumah sakit sana kalian lihat. Untuk orang bisa bernafas, mereka harus bayar oksigen itu. Orang untuk buang air kencing aja, dia harus tusuk ini. Dengan kesakitan luar biasa. Orang mau makan ini nggak bisa, karena kena kanker, dia harus masukkan infus ke dalam ininya. Terus kalian bilang, aku nggak perlu bersyukur, karena memang harusnya begitu. Datang main-main sering-sering ke rumah sakit sana. Supaya kalian tahu, Tuhan terima kasih. Aku masih bisa berjalan, masih bisa memegang, masih bisa merasakan, masih bisa melihat. Karena aku bergaul dengan tunanetra, dengan teman-teman bisu, teman-teman penyandang disabilitas lumpuh, layu, polio, patah kaki, kursi roda, kena lupus. Aku ketua pembina Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Aku lihat bagaimana satu persatu anak-anak meninggal gara-gara kanker, dan bagaimana orang-orang tua kehilangan anak. Terus kalian bilang kalian nggak bersyukur dengan apa yang kalian dapatkan hari ini. Coba kalian lihat bagaimana orang-orang yang hidup dengan kanker, bagaimana orang-orang hidup dengan lupus, bagaimana orang-orang tunanetra, bagaimana orang-orang bisu tuli. Terus kalian bilang, aku harusnya memang begini, nggak usah berterima kasih. Tidak, teman-teman. Setiap hari bangun tidur, aku tidak pernah bilang, nggak pernah lupa bilang, Tuhan terima kasih, hari ini aku bisa bernafas tanpa perlu bantuan. Aku bisa berjalan tanpa perlu bantuan. Aku bisa merasakan makanan, minuman. Aku masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Tuhan terima kasih. Bersyukur. Jangan cuma mengeluh, Tuhan kenapa aku nggak kaya raya?
kenapa enggak aku jadi seperti Andi Noya, kayaknya hidupnya enak banget, ada sepeda di belakang, itu sepeda bambu. Sepedanya Jokowi gitu ya. Yang bikin anak ITB namanya Mas Singgi dari Temanggung. Dan dia gila, dia orang anak ITB, dia pulang kampung di desanya, dia latih anak-anak desa untuk bikin sepeda bambu, dan ini diekspor ke Jepang. Sebentar ya, anjing ini ribut kalau nggak dibukanya. Apa, Brownies? Stay? No, stay. Ini stay. Ini anjing adopsi nih. Namanya Brownies, kan? Ini, kan? Anjing kampung. Kamu kesapa? Nih, ini namanya Brownies, anjing kampung. Dia dibuang sama orang, aku ambil, dan ini pinter ya. Brownies pinter ya. Nah, tuh. Cewek ini. Tapi ini yang satu sini. Ya, ada yang satu berat ini gede. Kami hidup di desa dengan 2 anak kecil ini. Oke, saya pikir itu. Maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dipetik dari omonganku yang baru mulai tadi itu ya. Baru sedikit dari yang biasa 7 jam. Terima kasih banyak Bang Andi. Ini saya harus reminder ya teman-teman, bukan karena Bang Andinya nggak mau, tapi ini karena asistennya Mbak Mina udah wanti-wanti nih. Tolong diingatkan ya Mbak April, karena ada agenda selanjutnya. Ini schedule-nya agak padat. Ini coba saya rangkum dari pertama menjadi seorang anak yang tanpa tujuan, kemudian hadir dalam keadaan keluarga yang broken home, kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, menemukan passion dibantu oleh gurunya di kelas 4 SD, dan kemudian pada akhirnya upaya jatuh bangun menekuni profesi sebagai wartawan, dan akhirnya di usia 63 tahun dengan sangat yakin sudah mengetahui tujuan atau arti dari hidupnya, yaitu menjadi jembatan kebaikan bagi banyak orang. Teman-teman, ini tidak berlebihan kalau saya juga terbuka di sini, Bang Andi, mohon izin bahwa menjadi jembatan bagi kebaikan juga sudah diterima Ekonusa dalam pertemuan ini. Bang Andi tidak meminta charge apapun, teman-teman. Sekelas pemimpin redaksi itu honornya itu udah ampun-ampunan ya. Itu hitungannya sudah by hours, dan mungkin untuk yayasan seperti kami yang baru merintis, kemudian baru juga memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah timur Indonesia, ini mungkin kami juga tidak sanggup membayar pengalaman dan juga knowledge sharing yang sudah diberikan Bang Andi sejauh ini. Dan teman-teman, untuk membuat diskusi ini juga lebih hangat, dan kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi, saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman sekalian untuk memberikan mungkin tanggapan atau pertanyaan, apa yang menjadi keingintahuan yang saat ini secara eksklusif Bang Andi ada di sini gratis untuk membagikan apa yang menjadi hal yang teman-teman ingin pelajari dari sosok inspiratif ini. Silakan teman-teman. Oke, silakan. Sebentar. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung atau lewat chat. Oke, Bang Mario silakan. Bang Mario ini kepala kantor dari kantor kami di Jayapura, Bang Andi. Tempat yang memiliki keterikatan emosional dengan Bang Andi dulu waktu sekolah di STM. Silakan Bang Mario. Baik, terima kasih April. Selamat sore dari Jayapura, Bang Andi dan teman-teman semua. Tunggu dulu, nama ini kenapa nama Jawa ini? Kurang tua di Jawa, jadi begitu sudah, Bang Andi. Bercanda. Nama apa aja boleh. Menarik tadi yang disampaikan Bang Andi terkait dengan ini, jatuhnya kalau saya simpulkan malah kisah hidup Bang Andi ini sangat menginspirasi jatuhnya. Dari anak yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu di, siapa yang tidak kenal Bang Andi sekarang di, ya mungkin bukan cuma di Indonesia, di dunia mungkin siapa yang tidak kenal Bang Andi gitu. Nah, yang menarik mungkin tadi bagi saya gitu, ini kan Bang Andi banyak sekali kegiatan sosialnya itu. Dan Bang Andi dalam tanda kutip begitu memanfaatkan jaringan Bang Andi selama berkarir sebagai jurnalis begitu. Nah, yang ingin ini bertanya sebenarnya Bang Andi, bagaimana sebenarnya bisa tetap menjaga relasi dengan, ya relasi Bang Andi bukan orang-orang kecil ya, mungkin dari orang kecil sampai orang besar, tapi yang banyak membantu dalam kegiatan-kegiatan Bang Andi orang yang sudah
punya usaha besar begitu. Nah, bagaimana sebenarnya Bang Andi bisa menjaga relasi-relasi ini untuk tetap bisa membantu kerja-kerja Bang Andi gitu. Mungkin itu sedikit saja. Itu yang saya pikir itu yang menarik sekali dari Bang Andi. Dari Bang Andi tidak dengan kekuatan relasinya justru bisa membantu banyak orang gitu. Baik Bang, kita hold dulu, kita kumpulkan sampai 3 pertanyaan, kemudian dilanjutkan Aku ya jawab teman-teman. aja langsung. Aku Oh, tulis langsung apa aja, nih. baik. Ya. Silakan Bang. Oke, jadi sesuatu yang dibangun bukan sehari 2 hari tentu. Ini soal brand tadi yang aku bilang, ya. Paling tidak reputasiku di dunia kewartawanan tidak pernah cacat, menurut aku, ya. Orang tahu kalau aku datang, aku tidak akan memeras. Orang tahu kalau aku datang, aku menjalankan profesi dengan jujur, ya. Kalau dia ngomong A, aku akan tulis A. Bahkan ada orang yang bilang, katakan nggak ada konflik. Pulangnya aku disangonin uang, aku bilang terima kasih, aku nggak mau. Mungkin ini secara tidak langsung, perlahan demi perlahan, nama aku ini akan dibentuk oleh karakterku, oleh sikapku, ya, oleh perilakuku, ya, sehingga semua orang kalau bertemu aku nggak punya agenda apa-apa, aku netral, ya, sehingga kalian bisa lihat aku bisa berteman dengan siapa aja. Hercules pernah ada di Kikendi, banyak orang marah karena Hercules penjahat dan seterusnya. Aku melihat bahwa orang itu nggak hitam putih dalam kehidupan ini. Ada sejelek-jeleknya orang, sejahat-jahatnya orang, ada sesuatu yang baik dalam diri dia. Aku menceritakan kebaikan itu. Orang boleh menilai. Kemudian kemarin aku ke Nusa Kambangan, misalnya John Kay. Aku menceritakan apa adanya. Aku bisa nampilin Fadlison dengan semua orang memaki aku, marah aku, dan segala macam. Aku enggak. Jadi orang mau bicara aku pro A, pro B, orang nggak bisa bilang aku ini adalah sebuah platform yang bisa dipakai semua orang, tentu dengan purpose yang benar ya. Aku nggak pernah bisa diperalat untuk sesuatu yang jahat. Nah itu prinsip dalam hidup. Mungkin itu yang membawa aku pada satu titik di mana orang percaya, oh Andinoya itu nggak punya agenda apa-apa. Oke? Aku nggak pernah minta-minta. Aku nggak pernah bekerja atau mendatangi orang untuk tadi yang aku sebutkan, ya, minta bantuan, bukan untuk diriku. Orang tahu kalau aku bantu orang, itu pasti sampai. Tidak akan aku curi uangnya. Nah, itu reputasi memang harus dibangun dari awal, ya. Tidak bisa datang begitu saja. Pengakuan itu tidak bisa kita dapatkan dalam waktu yang pendek. Jadi teman-teman kalau memang mau sampai pada tahapan seperti ini, mulailah dari sekarang. Atau kalau mungkin sekarang sudah ada, jagalah sampai kemudian pada tahap-tahap berikutnya. Nah, contohnya ketika aku membuat benihbaik.com, dalam situasi begini kan perusahaan-perusahaan semua ikut membantu, ikut ini dan sebagainya. Terus aku WhatsApp salah satu seorang konglomerat, ya. Aku bilang, boleh nggak aku ketemu? Aku sekarang di Benih Baik, aku gini. Oh, ayo Pak Andi. Waktu pertama kali secara fisik, dia bilang, Pak Andi, saya ini udah bosan terima orang minta-minta ini sepanjang pandemi. Saya nggak percaya itu banyak sekali orang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka. Tapi waktu Pak Andi yang WhatsApp saya terima, I trust you. Jadi dia percaya sama aku, jadi dia mau terima aku. Nah, akses itu ya, karena aku jurnalis, akses aku punya. Dan satu hal, ya, karena aku mengajar dulu di London School, aku ngajar media relations. Aku bilang, kalau berhubungan sama wartawan, berhubungan dengan orang, jangan pada saat orang itu punya jabatan saja. Jangan hanya karena waktu kita punya kepentingan saja. Ya, jadi menteri-menteri yang sudah tidak temanku, aku masih say hello, apa kabar, lagi ngapain sekarang, apa yang sedang dikerjakan. Ada yang sekarang saya komisaris di ini Pak Andi, saya sekarang punya yayasan Pak Andi, sekarang saya punya bisnis ini Pak Andi. I brand itu saya itu brand. Nah, di situ dia ceritakan, memang studi kasusnya ada Kick Andy, antara Andi sebagai brand dan Kick Andy sebagai brand. Apakah saling bertentangan, saling mendukung, atau nggak ada konteks gitu loh. Nah, di situ sebenarnya aku mulai belajar juga. Oh iya, semakin memperkuat
keyakinanku bahwa nama kita ini, nama Mario Saputra Sanudin ini harus menjadi merek dagang, harus menjadi brand. Kalau aku bilang Mario, kenal nggak Mario Saputra Sanudin? Oh, kenal aku. Wah, ini orang baik sekali. Oh, begini. Oh, itu kita berhasil membentuk brand kita. Atau sebaliknya minta maaf.